Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ibu Bagus Widya Wijartama dengan NIM 120222340 dari kelas SI 4605. Dan kali ini saya akan membahas terkait tugas data mining week 1. Nah, di pertanyaan pertama kami diminta untuk menjelaskan apa sih data mining sebagai multiple disiplin. Nah, data mining sendiri merupakan evolusi alami dari teknologi informasi dan basis data yang terlahir dari integrasi metode dari berbagai disiplin ilmu seperti matematika, statistika, dan komputer. Selain itu, dengan kemajuan teknologi, data mining kini mampu menggabungkan teknik dari pengolahan bahasa alami atau NLP dan rekayasa perangkat lunak, memungkinkan analisis yang lebih dalam dan efisien. Contohnya, dalam analisis ulasan pelanggan, data mining dapat digabungkan dengan NLP untuk memahami sentimen dan preferensi, membantu perusahaan meningkatkan layanan. Di bidang perangkat lunak, bug mining memanfaatkan pengetahuan rekayasa perangkat lunak untuk mendeteksi kesalahan lebih cepat, meningkatkan kualitas produk. Selain itu, di sektor kesehatan, data mining juga dapat berkolaborasi dengan biostatistik untuk menambang data medis, mengidentifikasi faktor risiko, dan merancang pengobatan yang lebih tepat. Dan dapat disimpulkan bahwa data mining tidak hanya sekedar analisis data, namun juga upaya multidisiplin yang mengubah data mentah atau raw data menjadi wawasan berharga di berbagai bidang industri. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, kami diminta untuk menjelaskan bahwa data mining merupakan evolusi dari teknologi informasi. Nah, data mining sendiri dapat disebut sebagai evolusi alami dari teknologi informasi yang menggabungkan kemajuan dalam teknologi basis data yang berkembang dari tahun 1960-an, di mana pada saat itu basis data hanyalah sistem pengolahan file yang primitif yang terus dikembangkan dengan penambahan sistem basis data hierarki dan jaringan, sistem basis data relasional, hingga data warehouse yang menyimpan volume data yang besar. Namun, karena keterbatasan yang dimiliki oleh manusia dalam mengolah dan menganalisis data, keberadaan data yang sangat masif tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian, dengan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, proses pengolahan dan analisis data secara masif dapat dilakukan, sehingga data mining yang merupakan proses analisis otomatis melalui teknik seperti klasifikasi dan pembelajaran mesin yang mengekstraksi pola-pola tersembunyi dari data dapat dilakukan sehingga manusia dapat menggunakan data yang sebelumnya tidak terpakai secara maksimal menjadi salah satu sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, di sini kami diminta untuk menjelaskan terkait fungsi dari data mining berdasarkan metode atau algoritma dalam data mining yang tersedia. Nah, pertama-tama di sini kita memiliki metode korelasi, di mana korelasi ini akan mengidentifikasi hubungan antara dua variabel atau lebih dalam sebuah dataset. Metode ini digunakan untuk membantu memahami bagaimana satu variabel mempengaruhi yang lain. Contoh dalam kehidupan nyatanya adalah supermarket menemukan bahwa penjualan susu dan roti berkorelasi, sehingga hal tersebut mendorong untuk manajemen untuk melakukan penempatan produk yang secara berdekatan. Kemudian ada metode clustering yang dimana metode ini akan mengelompokkan data ke dalam grup berdasarkan kesamaan di antara data tanpa label sebelumnya. Nah, metode ini digunakan untuk melakukan segmentasi pasar dan pengenalan pola. Salah satu contohnya adalah di mana di sini ada perusahaan komunikasi yang mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku penggunaan untuk menyesuaikan paket layanan. Kemudian ada regression atau regresi, di mana metode ini akan memprediksi nilai variabel kontinu berdasarkan hubungan dengan variabel lain. Nah, metode ini sering sekali digunakan untuk analisis tren dan peramalan. Dan salah satu contohnya adalah analisis harga rumah berdasarkan lokasi dan ukuran untuk memberikan penawaran yang kompetitif. Kemudian ada juga klasifikasi atau classification, di mana metode ini akan melakukan mengkategorikan data ke dalam suatu kelas atau label berdasarkan kriteria yang ada. Nah, metode ini bermanfaat untuk pengenalan pola dan juga pengambilan keputusan secara otomatis. Nah, salah satu contohnya adalah deteksi penyakit dalam kesehatan, sehingga kemudian mengklasifikasikan pasien sebagai sehat atau berisiko. Kemudian ada analisis runtun waktu atau time series analysis, yang dimana metode ini menganalisis data yang terukur sepanjang waktu untuk mengidentifikasi pola, tren, dan musiman. Metode ini penting untuk melakukan peramalan. Salah satu contohnya dalam kasus supply chain management, perusahaan dapat melakukan prediksian produk berdasarkan penjualan bulanan dari bulan-bulan sebelumnya. Dan yang terakhir ada asosiasi atau association, yang dimana metode ini akan mengidentifikasi hubungan atau asosiasi antara item dalam dataset. Ini bermanfaat untuk memanfaatkan pola pembelian atau perilaku pelanggan.
Nah, salah satu contohnya di dalam real life adalah analisis keranjang belanja menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli diapers juga cenderung melakukan pembelian minyak telur. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir di sini kami diminta untuk menjelaskan terkait pentingnya data mining dalam bisnis intelligence dan juga contoh-contohnya dalam dunia nyata. Nah, dalam bisnis intelligence, data mining memiliki peranan yang sangat penting. Dengan keberadaan data mining, kita dapat mengubah data mentah yang sangat masif menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan strategis. Nah, data mining sendiri memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data dalam jumlah yang besar, menemukan pola, hubungan, atau tren tersembunyi yang sulit dideteksi secara manual. Nah, ini berperan penting dalam membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi peluang pasar, dan juga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan sehingga mendapatkan keunggulan kompetitif dibandingkan kompetitor-kompetitornya di pasaran. Nah, berikut juga beberapa contoh-contoh pentingnya data mining dalam bisnis intelligence, di mana di sini yang kita bisa lihat bahwa data mining bisa digunakan untuk melakukan identifikasi pola pelanggan, di mana pada umumnya e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Amazon, dan e-commerce lainnya menggunakan data mining untuk membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan dengan menganalisis data penjualan, preferensi pembelian, dan interaksi pelanggan. Dengan menggunakan algoritma klasifikasi dan clustering, perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik seperti umur, jenis kelamin, atau preferensi produk. Hasil analisis ini memungkinkan perusahaan untuk membuat strategi pemasaran yang lebih efektif, seperti kampanye promosi yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen tertentu yang sering kita lihat pada iklan-iklan di sosial media yang sering lewat di sosial media kita. Kemudian ada fraud detection, di mana perusahaan perbankan pada umumnya menggunakan data mining untuk memantau transaksi pelanggan. Jika ada transaksi yang tampak tidak biasa, seperti pembelian dalam jumlah besar di luar negeri tanpa riwayat pembelian sebelumnya, sistem akan memberi peringatan dan menunda transaksi hingga verifikasi lebih lanjut dilakukan dan berhasil diverifikasi oleh pengguna bank tersebut. Kemudian ada supply chain management optimization, di mana dalam supply chain management optimization dalam pengelolaan rantai pasok, data mining dapat digunakan untuk membantu perusahaan memprediksi permintaan produk di masa depan, mengoptimalkan inventaris, dan mengurangi biaya operasional. Dengan memprediksi permintaan yang akan datang, perusahaan dapat mengelola stok barang lebih efisien dan menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan barang. Kemudian data mining sendiri bisa membantu dalam melakukan decision making, di mana salah satu contohnya adalah di industri telekomunikasi, di mana perusahaan seperti Verizon menggunakan data mining untuk memantau kualitas jaringan untuk kebutuhan pelanggan. Analisis data real time memungkinkan mereka untuk segera memperbaiki masalah jaringan sebelum mempengaruhi banyak pelanggan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan retensi pengguna. Mungkin sekian presentasi terkait tugas data mining week 1 yang telah saya lakukan. Berikut merupakan referensi yang bisa digunakan dalam pembelajaran lebih lanjut terkait materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan see you in the next one. Bye bye.